Halo semua, perkenalkan nama saya Farhan Fadila Subiakto dengan NIM 21055331078. Untuk hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang casting proses. Untuk materi kali ini saya akan mengambil dari Handbook of Manufacture Process, How Products, Component, and Material are Made dari James K. Brala. Melting metal for casting. Melting metal adalah proses di mana pelelehan besi yang dilakukan dengan beberapa cara yang bertujuan untuk pengecoran besi cetak, yang dimana proses melting ini menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah copula melting, electric arc melting, electric arc furnace, crucible melting, air furnace melting, induction melting, open heart melting, and pouring. Dan yang terakhir itu adalah pouring. Untuk metode yang pertama itu adalah cupola melting, merupakan metode pelelehan besi cor perunggu yang menggunakan tungku perapian dalam bentuk vertikal dan silinder. Tungku kubah dapat diubah dalam berbagai macam ukuran tergantung kebutuhan. Nah, pada proses berikut, lapisan bawah kokas dinyalakan pada awalnya. Setelah panas dari kokas yang terbakar, melelehkan logam, logam yang telah leleh dapat mengalir ke bagian bawah kubah. Truk dikeluarkan dari lubang bawah tepat di atas lubang mengeluarkan logam. Pada saat logam sudah mencair, maka akan terjadi pembakaran terus-menerus. Electric arc melting. Dalam metode ini mirip dengan yang digunakan dalam pengelasan busur, tetapi jauh lebih besar dan lebih kuat, digunakan untuk menyediakan panas leleh. Peleburan busur listrik digunakan secara luas untuk produksi baja paduan dan baja karbon, dan untuk besi lunak, besi ulet, dan lain-lainnya. Pada proses ini ada dua macam arus listrik yang biasa digunakan dalam proses peleburan dengan tanur busur listrik, yaitu arus arah dan arus bolak-balik. Dalam proses peleburan ini, jenis arus listrik yang paling umum digunakan adalah arus bolak-balik dengan 3 fase menggunakan elektroda grafit. Crucible melting. Metode ini menggunakan tungku logam berbentuk cangkir, berlapis tahan api yang biasa dipanaskan dengan gas atau minyak dan kadang hambatan listrik atau induksi. Ini memiliki wadah bagian dalam untuk menahan muatan logam. Prinsip kerja pada ruang reaksi hasil pembakaran bahan bakar menghasilkan panas yang dialirkan secara konduksi ke daerah crucible sehingga dapat menimbulkan eh, panas yang berguna untuk melelehkan muatan yang ada dalam crucible. Selanjutnya ada air furnace reverberatory melting. Memiliki kesamaan dengan peleburan perapian terbuka, jenis tungku ini digunakan dalam produksi coran dan rim besi cor kelabu dan lunak, kuningan, dan perunggu. Pada proses ini tidak melakukan pembakaran secara langsung, melainkan dari ruangan lain sehingga hanya memanfaatkan energi panas yang ditiupkan dari ruangan pembakaran yang berbeda. Induction melting. Metode ini memanfaatkan arus listrik bolak-balik dalam kumparan sehingga menciptakan medan magnet yang menginduksi arus listrik sekunder yang sesuai dalam muatan logam. Hambatan logam dalam muatan menyebabkan suhunya naik ke titik leleh. Pada frekuensi listrik mempengaruhi proses pemanasan induksi, rentang frekuensi yang diinginkan ditentukan oleh dimensi yang bekerja, jenis material pengaturan antara objek dan kumparan, dan kedalaman penetrasi yang diinginkan. Berikut gambaran tentang high frequency induction melting. Lalu pada tungku jenis saluran ini atau frekuensi rendah, laju lele sangat tinggi. Dengan metode ini dan suhu dapat dikontrol secara akurat. Pada frekuensi ini yang lebih rendah, induksi memberikan efek pengadukan yang lebih baik. Open heart melting. Metode ini yang digunakan dalam produksi baja dan besi tuang juga digunakan untuk memasok logam cair untuk melakukan proses pengecoran. Pada proses kali ini, logam dalam tungku dipanaskan oleh nyala api yang melewati muatan. Dalam artian tidak dibakar secara langsung. Nyala api yang berasal dari pembakaran gas melalui atap tungku yang rendah memantulkan panas ke bawah ke logam di tungku.
baik bahan bakar dan udara diumpankan dari satu sisi ke area tengah di mana nyala api pemanas terjadi sebagai sumber pelelehan. Lalu ada proses puring. Logam biasanya disadap dari tungku peleburan ke salah satu sendok yang dituangkan oleh gravitasi ke dalam cetakan, atau ke salah satu yang digunakan untuk mentransfer sejumlah logam ke sendok tuang. Sendok transfer seperti itu biasanya ditutup untuk mengurangi kehilangan panas selama transfer. Sand mold casting. Sand mold casting adalah proses pengecoran yang menggunakan cetakan pasir yang dimasuki melalui rongga, lalu ditunggu hingga menjadi kering. Setelah kering, pasir bisa dibersihkan dengan cara digoyang-goyangkan. Lalu campuran sand casting berupa pasiran yang dikemas dengan salah satunya adalah tanah lead betonite. Pada gambar berikut terlihat jelas bagian-bagian pada sand mold casting. Yang pertama ada cavity, yaitu tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Lalu ada inti, biasanya berbahan pasir karena bagian ini diharuskan memiliki daya tahan yang tinggi untuk menahan temperatur cair logam. Lalu ada getting system. Untuk getting system adalah tujuannya untuk mengalirkan logam cair ke dalam rongga cetakan yang terdiri dari cawan tuang, saluran ten, pengalir, pengalir dan saluran masuk ke tempat logam yang mengalir. Lalu ada sprue. Sprue merupakan salah satu dari luar dengan posisi vertikal. Lalu ada puring basin, merupakan lekukan pada cetakan yang fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk langsung dari ladle ke sprue. Kecepatan aliran logam yang tinggi dapat terjadi erosi pada sprue dan terbawanya kotoran-kotoran logam cair yang berasal dari tungku kerongga cetakan. Lalu ada riser. Riser merupakan cadangan logam. Lalu sand mold casting. Pada sand mold casting ini terbagi menjadi green sand casting, dry sand casting, shell mold casting, loose foam casting, magnetic molding, vacuum molding, cement sand molding. Green sand casting. Metode pasir hijau adalah proses pengecoran pasir yang paling umum dan paling murah. Coran ini dapat menampung hingga 230 kg bobot. Blok mesin otomotif, kontak transmisi, rumah diferensial, suku cadang kereta api, dan komponen mesin semuanya adalah suku cadang yang khas biasa dibuat oleh green sand casting. Campuran pasir hijau terdiri dari pasir, biasanya silika 6-8% pengikat, tanah liat, biasanya itu betonit, 2-3% itu air dan aditif, atau batu bara laut, pati, selulosa. Lalu ada dry sand casting, merupakan pengecoran dengan media cetak pasir kering yang prosesnya sama dengan sand mold casting. Cetakan pasir hijau dikeringkan atau dipanggang sebelum diisi dengan logam cair. Pengecoran besar dalam cetakan pasir kering diinginkan secara perlahan untuk mengurangi tekanan internal pada pengecoran dan kemungkinan retakan yang terjadi pada besi cor. Lalu ada shelf mold casting. Shelf mold casting adalah proses mold casting yang menggunakan pasir dan pengikat resin termoset untuk membentuk cetakan. Shelf mold casting memiliki kelebihan, yaitu berupa dapat membuat cetakan yang sesuai yang diinginkan, dapat dipakai dalam beberapa hal atau beberapa kali. Lalu ada loose foam casting, merupakan salah satu jenis pengecoran yang menggunakan bahan polystyrene sebagai bahan untuk membuat pola dan ditanam di dalam pasir. Pada proses berikut, polystyrene pattern dimasukkan ke dalam wadah, lalu diisikan pasir. Setelah itu baru masukkan molten metal atau lelehan metal ke dalam polystyrene pattern yang tadi telah dimasukkan. Lalu magnetic molding, variasi dari pengecoran busa yang hilang di mana pola busa polystyrene digunakan dan tidak ada penahan atau hambatan.
Namun sebagai pengganti pasir yang digunakan untuk mendukung cetakan, serbuk besi dengan partikel berdiameter 0,004 hingga 0,020 inch atau 0,1 hingga 0,05 mm digunakan. Lalu ada V-process casting atau vacuum molding. Pada gambar yang A, menunjukkan pola yang berfungsi sebagai cetakan vakum ditempatkan pada wadah berongga. Lalu pada gambar yang B, lembaran plastik diletakkan di atas pola, dipanaskan untuk melunakkannya. Lalu pada gambar yang C, lembaran plastik disampirkan di atas pola dan ditarik melawan dengan vakum ruang. Lalu pada gambar yang D, lalu diletakkan di atas pola berlapis film. Lalu gambar yang E, pasir kering dimasukkan ke dalam labu, sedikit getaran diterapkan untuk memadatkan pasir. Lalu pada gambar yang F, baskom penuang dibentuk di pasir dan lembaran plastik lain di tempat sebuah vakum diterapkan ke labu. Pada gambar yang D menunjukkan vakum adalah wadah dilepaskan dan labu dengan vakum yang masih terpasang diangkat dari pola. Lalu pada gambar yang H, kop dan rak dirakit bersamaan dengan vakum yang masih diterapkan pada kedua sisi. Vakum dipertahankan selama penuangan. Lalu gambar yang I, setelah pengecoran mengeras, vakum dilepaskan dan pasir turun dari labu dari pengecoran. Semen sand molding melibatkan penggunaan sekitar 10% semen Portland atau ditambah air sebagai pengikat untuk mencetakan pasir. Kerugian dan keuntungan lebih dari cetakan pasir semen adalah bahwa cetakan tersebut kurang cenderung untuk menghasilkan gaya susut, dan beberapa bentuk dan bahan pengecoran mungkin rentan terhadap robek ataupun retak. Lalu ada loam molding. Cetakan ini menggunakan material alam seperti pasir sungai sebagai bahan utama dan lempung clay sebagai bahan perekat. Pola cetakan ini dibuat dengan mendekati bentuk secara manual, menggunakan struktur batu bata atau kayu untuk menahan pasir. Pada gambar berikut, ada gambar yang untuk posisinya sebagai penahan dan sisi lain untuk menjadi pencetak. Lalu ada flaskless mold casting, proses produksi pasir hijau otomatis yang tinggi. Tingkat pengecoran lebih dari 500 buah per jam layak dilakukan. Proses ini menggunakan ruang cetakan 4 sisi di mana cetakan ini terbentuk. Lalu ada anti-ox proses, yaitu plaster gypsum digunakan sebagai pengikat pasir. Lalu bedak natrium silikat, betonit, semen Portland, dan terra alba juga dapat digunakan untuk memberikan karakteristik pada campuran berikut. Lalu ada core making. Core digunakan untuk setiap kali ada area undercut, opening, atau hollow di casting yang tidak dapat dibuat oleh cetakan. Inti disebut inti pasir kering, adalah potongan terpisah yang dibuat sesuai bentuk bukan dan didukung oleh cetakan eksternal. Terkadang inti yang kompleks atau besar dibuat dengan merekatkan dua atau lebih inti yang lebih dari sederhana atau lebih kecil. Lalu green sand molding, perlengkapan dari cetakan pasir hijau yang membentuk bukaan atau lubang di casting. Ketika lubang dengan tengah diperlakukan dalam pengecoran untuk katrol, roda gigi, atau bagian bundar lainnya, lubang dapat dibentuk oleh elemen pasir hijau dari cetakan itu sendiri. Lalu ada core blowing. Core blowing adalah proses pneumatik untuk mengisi dan memadatkan pasir inti dalam kotak inti dalam jumlah produksi. Pasir dan pengikat yang sudah dicampur ditambahkan ke ruang yang kemudian disegel. Pasir berlapis. Serin fenolik adalah pendekatan yang umum dan fenolik disembuhkan dengan panas. Lalu blown core digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan produksi massal core berukuran kecil ataupun menengah. Lalu core baking. Pengikut untuk pasir inti dikeraskan dengan mengeringkan atau
dipolimerisasikan dalam oven dengan suhu terkontrol. Pengikat inti minyak menggunakan biji ramai atau minyak sayur biasanya, dioksidasi dan dikeraskan dengan dipegang. Inti diformulasikan dengan tepung jagung atau sereal lain dan atau tanah liat dan air yang melapisi pasir memberikan kekuatan hijau yang cukup sehingga inti dapat ditangani. Lalu ada oil oxygen proses. Dalam proses ini kombinasi minyak dan aditif digunakan dengan pasir. Minyak berpolimerisasi ketika mereka menghubungi aktivator yang mengandung oksigen, perabot, perkaraborat, permanganat, peroksida, dan mengikat partikel pasir bersama. Pasir kering aditif dan aktivator dicampur menjadi satu. Campuran pasir mengalir dengan mudah ke kontak inti dan tidak harus ditabrak. Lalu Furan-Nobekor proses. Furan adalah keluarga resin termoset yang ketika diawetkan bertindak sebagai pengikat untuk pasir inti. Perawatan berlangsung pada suhu sekitar dan dimulai ketika dua atau lebih komponen pengikut dicampur bersama dengan pasir inti. Peralatan atau perawatan cukup lambat sehingga campuran pasir dapat mengalir dan dapat dikerjakan untuk jangka waktu tertentu, sehingga kotak ini dapat diisi. Lalu ada carbon dioxide proses. Proses ini menggunakan 3 hingga 6% natrium silikat sebagai pengikat untuk pasir inti. Pemadatan pasir di dalam kotak inti adalah dengan cara ditiup atau secara konvensional lainnya. Pasir yang dipadatkan dicampurkan dengan natrium silikat. Dalam kotak ini terkena gas karbon dioksida selama 5 hingga 15 detik. Besi, baja, tembaga, dan paduan alumni dicetak dengan inti ini untuk banyak aplikasi. Lalu ada sand mold methods. Sand mold methods ini ada dari ramming. Ramming adalah pengepakan pasir dalam cetakan. Ramming juga berguna untuk melengkapi sand slinging di lantai besar dan operasi pencetakan lubang. Penggunaan ramming ini sebagai alat penekan pada pasir. Lalu bench molding. Untuk coran kecil, pembuatan dan penuangan cetak dapat dilakukan pada meja kerja di mana ketinggian permukaan kerja lebih nyaman. Maka lebih senyamannya aja untuk mengerjakan bench molding ini. Anda bisa taruh di mana saja. Lalu ada floor molding. Ketika coran yang lebih besar akan dibuat, biasanya pembuatan cetakan dan operasi pengecoran dilakukan di lantai pabrik. Nah, untuk cetakan pasir kering sering digunakan cetakan pasir atau lempung yang diikat dengan semen juga dapat digunakan. Lalu pit molding. Digunakan ketika coran terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam labu yang akan menahan kop dan rak. Sebaliknya, lubang di lantai pengecoran menggantikan bagian bawah cetakan. Lubang diisi dengan pasir yang digunakan. Lalu machine methods. Metode ini lebih disukai untuk produksi massal dari pengecoran yang identik. Sebagian besar operasi pencetakan seperti serundukan pasir, menggulingkan cetakan, dan memotong gerbang dilakukan oleh mesin cetak. Cara ini lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan cetakan tangan. Digunakan untuk menghasilkan kualitas yang efektif dan lebih baik. Lalu machine method ini dibagi menjadi 4, yaitu ada jolt squeeze methods, sand slinging, wrap jolt machine, match plate molding. Lalu ada sand slinging, yaitu memadatkan pasir cetakan dengan mengayunkan atau melemparkan dengan kecepatan tinggi melawan pola di dalam labu. Lalu gaya sentrifugal dari impeller yang berputar memberikan kecepatan tinggi. Lalu pengoperasian cepat dapat menghasilkan pemadatan yang sangat seragam. Lalu ada sand processing. Pada jenis yang kali ini, sand mulling, proses penjamburan dilakukan oleh mesin penggilingan pasir, dan untuk pencetakan pasir, hijau, air, tanah liat, bahan berkarbon, dan aditif lainnya dimasukkan ke dalam mesin.
Pada gambar di samping, sand mulling memiliki dua roda Muller. Muller yang di ujungnya dengan horizontal yang berputar. Roll dengan dua bilah seperti bajak, memecah gumpalan pasir dan pengikat dan mendistribusikan pengikat, air, dan aditif ke seluruh campuran lainnya. Lalu ada reclamation sand atau reklamasi pasir. Reklamasi pasir ini dibagi menjadi tiga. Reklamasi mekanis adalah proses yang melibatkan pemisahan logam menggunakan metode magnetik atau penyaringan dan scrubbing. Lalu selanjutnya reklamasi termal adalah proses pasir dipanaskan hingga suhu tertentu yang bertujuan untuk melepas resin organik. Lalu ada reklamasi basah, digunakan untuk campuran pasir yang terikat dengan silikat. Pencucian air menggantikan siklus pemanasan reklamasi termal yang bertujuan menghilangkan residu silikat. Metal separation from sand atau pelepasan besi terhadap pasir. Menghilangkan potongan logam yang lebih kecil dari pasir, ini termasuk sprue atau runner dan lain-lainnya, yang dipisahkan dari casing dalam operasi shakeout. Penggunaan yang umum adalah menggunakan conveyor sabuk untuk pasir dan menempatkan magnet di atasnya ke ujung conveyor dengan logam magnetik. Lalu ada cooling sand. Cooling sand adalah pendinginan yang dilakukan dengan penyemprotan pasir hijau dengan air dan meniupkan udara melalui pasir dan udara dihembuskan melalui dalamnya drum putar atau melalui saringan yang menahan pasir. Lalu ada pattern making. Pola ini dibuat untuk menghasilkan ukuran dan bentuk rongga yang tepat dalam cetakan pasir. Pola biasanya kontur kasar digiling dengan mesin di bawah kedua tangan, template atau kontrol komputer. Pola logam sering dibuat dengan terlebih dahulu membuat pola kayu dan kemudian mencetak replika logam. Lalu ada proses shakeout adalah operasi yang memisahkan coran dari cetakan pasir. Beberapa mesin menggunakan getaran mekanis frekuensi tinggi daripada osilasi pneumatik untuk menciptakan gaya yang dibutuhkan. Metode getaran ini cenderung menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi, dan sering beberapa kali mesin khusus menyertakan penutup akustik atau peredam suara. Lalu ada blast cleaning. Adalah metode cepat untuk menghilangkan pasir sisa dan kerak dari casting setelah diguncang. Roda sentrifugal menyediakan metode propulsi yang paling umum. Operasi peledakan penghasilan debu yang harus ditampung kecuali air digunakan sebagai media pembawa. Produksi dalam jumlah yang lebih kecil dapat diproses dalam mesin peledakan jatuh tipe batch, seperti gambar yang berikut. Lalu ada snagging. Snagging adalah menggunakan alat gerinda portable dan bertenaga. Gerinda berdiri di stationer atau gerinda rangka ion untuk menghilangkan kelebihan logam dari coran secara manual. Alat chipping tangan termasuk palu pneumatik juga digunakan. Sekian dari saya dan terima kasih.